Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farika Jauhari Rahmadani, NIM 20051514013. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini, saya akan menjelaskan terkait bab subnetting yang merupakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Langsung saja yuk kita bahas. Penjelasan yang pertama yaitu apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Biasanya juga subnetting itu diartikan sebagai sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 30 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Jadi itu merupakan jawaban dari apa sih subnetting itu. Pembahasan yang kedua yaitu apa saja fungsi dan tujuan dari subnetting. Fungsi dari subnetting sendiri yaitu yang pertama, penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Yang kedua yaitu mengoptimalisasi unjuk kerja jaringan. Dan untuk tujuan dari subnetting sendiri yaitu yang pertama, untuk mengefisiensikan pengalamatan jaringan. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan arti kata, membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih penting atau lebih kecil. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat yaitu untuk membuat lebih efisiensi alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Nah, itu merupakan fungsi dari subnetting dan tujuan dari subnetting. Pembahasan yang ketiga yaitu cara simulasi subnetting pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk itu, kita akan menjelaskan melewati video dan akan memberikan tutorial video simulasi subnetting pada Cisco Packet Tracer. Langsung saja. Simulasi untuk subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer menggunakan 6 PC. Yang pertama dinamai sebagai PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Setelah itu kita membutuhkan switch, yaitu 2 switch, dan menambahkan 1 router. Setelah itu untuk menghubungkan antara PC dengan switch kita beri kabel. Dan untuk menghubungkan antar switch dengan router, kita juga hubungkan dengan kabel. Kita rapikan terlebih dahulu untuk PC-PC-nya. Lalu setelah itu kita isikan IP router dengan pilih config fast ethernet 0/0 dan IP configuration-nya 192.168.1.62. Untuk subnet max-nya 255.255.255.192. Kita pilih status on-nya ya. Dan untuk yang kedua IP configuration-nya 192.168.1.126.
sama untuk subnet masknya dan kita pilih berstatus on. Setelah itu kita masukkan IP juga, kita pilih desktop, IP configuration, IP-nya yaitu 192.168.1.1 sama untuk subnet masknya. Tapi pada PC ini kita tambahkan gateway yaitu 192.168.1.62. Setelah itu kita tambahkan IP juga pada PC 2, kita pilih desktop, IP configuration dan IP-nya 192.168.1.2, subnet masknya sama. Kita juga tambahkan gateway pada PC 2 yaitu 192.168.1.62. Kita juga berlakukan pada PC 3 IP configuration yaitu 192.168.1.3, subnet masknya sama. Tetapi pada PC 3 tidak diberikan gateway. Untuk PC 4 kita pilih desktop, IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.1.65. Subnet masknya sama. Pada PC 4 kita tambahkan gateway yaitu 192.168.1.126. Kita juga menambahkan IP pada PC 5. Kita pilih desktop, IP configuration. IP-nya 192.168.1.66. Subnet masknya sama. Pada PC 5 ini tidak diberikan gateway. Berlaku sama, kita masukkan IP configuration 192.168.1.67 dan untuk subnet masknya sama. Dan pada PC 6 ini juga tidak ditambahkan gateway-nya. Setelah itu kita blok dulu, kita tata lagi untuk merapikan agar dapat terlihat, dan kita lakukan simulasi. Kita pilih show all, lalu kita edit filter, kita pilih ICMP, lalu kita membuat PDU PC1 ke PC3. Kita mulai. Terlihat PC1 mengirimkan kepada switch, lalu mengirimkan kepada PC3 untuk pesannya, dan dilakukan kembali. Kirim ke switch dulu, lalu masuk kepada PC1, dan terdapat tanda berhasil atau centang, maka telah terjalan dan komplit. Setelah itu kita lakukan simulasi kembali. Kita mengirimkan PDU dari PC1 ke PC4. Kita lakukan simulasi. Pesan akan terkirim dari PC1 ke switch, switch ke router, dan router akan terkirim ke switch kedua, lalu akan terkirim ke PC4 untuk pesannya. Lalu PC4 mengirim ke switch kedua, lalu terkirim ke router, router terkirim ke switch pertama, lalu switch terkirim ke PC1 dan terdapat tanda centang, maka telah terjalan dan komplit. Kita cek dulu command prompt-nya dengan cara tracer. Kita ketikkan tracer 192.168 1.66. Nah, terlihat ya bahwa sama-sama memiliki gateway untuk PC1 dengan PC4. Kita coba simulasi kembali, yaitu kita mengirimkan PDU dari PC2 ke PC5. Kita jalankan dulu.
Pesan akan terkirim dari PC2 ke switch pertama, switch ke router, lalu router ke switch kedua, dan switch kedua ke PC5. Nah, ini berarti terdapat tanda silang, maka komunikasi tidak komplit antara PC2 dengan PC5. Kita lakukan simulasi PDU pada PC3 dengan PC6. Kita coba jalankan, apakah akan jalan? Nah, terdapat tanda silang untuk pesannya, maka hal tersebut berarti pada PC3 dan PC6 tidak terdapat gateway sehingga tidak dapat ditemukan dan tidak dapat mengirimkan pesan. Inilah simulasi subnetting pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Cukup sekian pembahasan materi terkait bab subnetting. Mohon maaf apabila salah kata dan ada kurangnya. Any question, you can find me at farihajrm and my email siti.2013@mhs.unesa.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.